Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Selamat bertemu lagi dengan saya Yuli Supodo dalam mata kuliah manajemen keuangan. Ya, hari ini kita membahas tentang break-even point ya. Apa pengertian analisisnya, contoh dan cara menghitungnya ya, titik impas. Nah, apa itu break-even point dalam ilmu ekonomi? Seperti itu, sering ditemui istilah break-even point ya. Istilah ini sering ditemukan pada bisnis-bisnis yang mengulas tentang keadaan dan situasi terjadinya di perusahaan. Seringkali juga BEP itu menjadi acuan bagi para investor untuk menginvestasikan uangnya ya. Baik, namun kalau bagi adik-adik yang masih awam ya, tentu masih menjadi sebuah kendala bagi pemula ya untuk memahami sebuah artikel break-even point. Baik, saya langsung aja menjelaskan apa itu break-even point ya. Break-even point ini kalau kita baca teorinya terlalu banyak ya. Baik, kita ikuti saja dasar-dasarnya, yaitu break-even point ya kita biaya yang menjadi elemen utama dalam penghitungan BEP harus termasuk ke dalam biaya-biaya tetap dan biaya variabel ya. Biaya tetap akan tetap konstan meski terjadi perubahan aktivitas produksi. Kemudian nilai biaya variabel secara keseluruhan akan berubah sesuai dengan perubahan volume kapasitas produksi variabel ya. Selama periode analis adalah harga jual periode tetap, sehingga selama waktu tersebut tidak ada perubahan harga jual dari perusahaan. Kemudian dalam perhitungan BP, jumlah produk yang biasa selalu dianggap telah habis terjual gitu, tidak ada yang tersisa. Perhitungan BP bisa berlaku untuk satu produk, namun jika perusahaan memproduksi banyak produk, maka diperlukan perimbangan hasil penjualan pada setiap produk. Oke, langsung aja kita ke contoh ya, karena kalau ngikutin teori ini agak panjang dan agak kurang fokus gitu mencernanya. Baik, kita langsung ke contoh aja. Contohnya ini. Oke, saya punya contoh ya tentang BIP, tadi sudah disebutkan di depan. BEP itu istilah kasarnya secara sederhana titik impas lah, dimana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan, tidak terjadi kerugian atau keuntungannya. Kalau kita lihat format laba rugi ya, BEP itu seperti ini ya di perusahaan jasa. Misalnya pendapatan kita dapat uang 500.000 dari pendapatan nih penjualan jasa. Kemudian ada beban misalnya beban 200.000, beban transport, beban biaya gaji 200.000, terus beban lainnya 100.000 ya, totalnya 500.000. Jadi 500.000 pendapatan dikurangin beban-beban sejumlah 500.000, laba ruginya 0 gitu ya, tidak ada untung, tidak ada rugi. Itu namanya istilahnya break-even point. Oke. Dari komponen pendapatan yang membentuk pendapatan itu jumlah atau quantity produk yang ditawarkan dikali price ya. Jadi pendapatan itu banyaknya produk dikali harganya, itu pendapatan ya. Misalnya begini, satu mangkok bakso harganya 15.000, yang terjual 10 berarti 150.000 gitu ya, seperti itu ya. Itu namanya price. Kalau beban ya itu, kalau beban terbagi dua, yaitu di BIP ini ada beban tetap, biaya tetap, yaitu beban yang fix ya, yang tetap harus dikeluarkan walaupun nggak produksi bakso ya. Kita ambil contoh bakso di sini ya, kita mau ambil contoh pembuatan produksi bakso di sini nyata. Kita mau ambil contoh yang nyata di dunia nyata yang memang terjadi ya, real gitu ya. Misalnya kalau kita jualan bakso pasti kan kita harus nyewa tempat ya, contoh kalau kita nyewa tempat tuh mau jualan mau enggak, kita sebulannya harus bayar. Kemudian ada biaya gaji kan, misalnya kalau dia gaji karyawan tuh ya ada
bakso, nggak ada jualan bakso ada enggak ya, dia bantu kita tetap dibayar. Kemudian beban asuransi, beban penyusutan, yang nyusutan misalnya alat-alat kayak kompor, alat-alat produksi pembuatan bakso itu juga mengalami penyusutan ya. Beban distribusi dan lain, misalnya kayak ada di situ ada pungutan listrik ya di jalanan, air dan lain-lain ya. Nah, beban tidak tetap itu atau biaya variabel, yaitu beban yang pertama tadi biaya tetap ya, yang kedua beban tidak tetap atau variabel. Yang tadi beban tetap atau fixed cost. Ini variabel cost-nya atau beban tidak tetap, yaitu beban yang berubah-ubah tergantung kuantitas ya, kuantitas produksinya. Semakin banyak produksinya, semakin banyak biaya variabelnya, atau semakin sedikit produksinya, semakin kecil biaya variabelnya. Contoh beban pengepakan ya, kalau jualan bakso itu ada dipak, tuh ada beban pengiriman kalau pakai itu ya, ada beban bahan baku ya. Yang paling pentingnya bahan baku, semakin banyak produksinya bahan bakunya juga makin banyak ya. Beban komisi misalnya, beban list dan lain-lain ya, yang mengikuti produk itu. Nah, kemudian kedua biaya di atas dikelompokkan ya. Di kelompok tertentu tuh maksudnya gini, biaya tetapnya tuh apa aja kita jumlah, kemudian biaya tidak tetapnya variabel apa aja kita jumlah gitu, dikelompokkan nanti supaya bisa dimasukkan ke dalam rumusnya. Kemudian berapa sih yang mau kita capai supaya target penjualan kita dapat gitu ya. Dengan cara ini kita dapat membuat target, kalau mencapai laba sekian berapa produk yang mau dijual gitu ya. Nah, baik, lanjutan dulu teorinya. Konsep dasar BIP ini sangat membantu perusahaan untuk memproduksi produk dan menyediakan produksinya kepada konsumen ya. Contoh ya, kalau kita jualan bakso ya, itu udah pastilah ya satu item gitu ya, satu item, tidak ada yang panjang pendek kayak gitu ya. Nah, tidak seperti kalau jualan baju, pesanan baju kan ada yang besar ada yang kecil gitu ya. Menaikkannya agak sulit kalau kita digunakan dengan BIP. Nah, kita ambil yang konsep dasar BIP itu yang menggunakan sistem konsumen ya. Misalnya konsumen yang mesti jualan bakso, jualan meja, itu kan kalau orang mesen ukurannya sama semua. Nah, itu baru bisa. Kalau berlainan agak sulit dengan menggunakan BIP. Contoh soal ya, kita fokuskan, kita seolah-olah kita jualan bakso nih. Kita jualan bakso dua jenis, yaitu bakso komplit dan bakso polos. Nah, bakso komplit itu biaya tetapnya sudah saya list ya sebagai berikut. Biaya sewa tempat ini sebulannya 1.500.000. Nih biaya tetap ya, karena baik jualan maupun tidak jualan saya harus bayar juga sewa nih. Jadi dikatakan biaya tetap. Biaya restribusi tempat dan listrik dan lain tuh 250.000 per bulan. Biaya sewa dan penyusutan peralatan itu 150.000 ya. Biaya ya harus ada penyusutan kan, tetap ada penyusutan. Kayak kompor kalau dipakai tiap hari rusak, panci goreng ya. Seperti itu kita masukkan dulu ya, biaya penyusutan ya, peralatan. Biaya ini namanya biaya penyusutan, nggak ada biaya sewa ya. Biaya penyusutan peralatan, terus biaya gaji pegawai 750.000. Nah, sudah kita kelompokkan gini, kita total ya. Kita total jumlahnya ada 2.650.000 per bulan. Ini total fixed cost ya, biaya tetapnya. Ada maupun tidak ada produksi, tetap harus mengeluarkan biaya tetap ini ya. Itu komponen di atas ya. Kemudian kita kita melis biaya variabel yang ada di usaha bakso ini ya. Biaya variabel itu tadi ya berubah-ubah sesuai jumlah produksinya. Bahan bakunya bakso mentah tambah daging sawir itu 3.000 ya. Ini per mangkok ya. Hitungannya per mangkok supaya kita terus mie 2.250. Telur, karena ini bakso komplit jadi ada telur, ada bumbu, ada tahu tempe, ada air dan lain-lain, plastik. Nah, ini variable cost-nya itu kita total ya, Nah, ada 11.500 per porsi nih, per porsi. Jadi
biaya variabelnya 11.500 per porsi per mangkok istilahnya ya. Nah, sebenarnya gini, untuk bakso komplit ini total biaya tetap tadi ya, ini jumlahnya sama dengan ini. Terus untuk biaya variabel 11.000 ini total ini ya, biaya variabel. Nah, tarif yang akan dijual itu 17.500 per porsi. Nah, kita mau rencana mau jual supaya bisa nutup biaya tetap dan biaya variabel ini, kita mau jual harga 17.500. Coba kita mau cari BIP dulu dah pertanyaannya. Kita mau cari BIP itu kita mau nggak untung nggak rugi dulu deh, berapa sih? Ya, nanti setelah kita tahu BIP-nya baru kita mau naikin harga, kita mau laba 500.000 per bulan gitu. Gimana caranya ya? Kita jawab dulu ya pertanyaan pertama, yaitu bagaimana kita berapa sih BIP yang diharapkan ya dari penjualan 17.500 tadi. Baik, rumusnya adalah seperti ini ya. Rumus BIP ini saya kerangkan dulu, adalah rumus BIP biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit, atau sama dengan margin kontribusi harga jual nih, harga jual per unit itu dikurangi biaya variabel per unit. Ini margin kontribusi ya. Ini saya merahin deh. Artinya biaya tetap dibanding dengan margin kontribusi jadinya kan ya. Dengan kata lain BIP biaya tetap dibanding biaya kontribusi gitu ya. Oke, kita masukkan sekarang biaya tetapnya berapa. Biaya tetapnya 2.650.000 dibanding tadi biaya kontribusi 17.000 kan tadi yang mau dijual, dikurangi dengan variabelnya 11.500 tadi variabel costnya. Jadi ketemunya di sini tuh ya, setelah pakai ini 442 ya, kita bulatkan ya, sebenarnya 441,6 atau dibulatkan 42 mangkok. Nah, kesimpulannya kalau kita mau BEP, mencapai BEP break even point dengan harga per mangkok 17.500, maka kita harus menjual 442 mangkok ya setiap bulannya ya. Setiap bulan kita harus jual, kita harus bisa menjual 442 mangkok bakso. Kalau enggak ketutup tadi biaya sewa, biaya itu ya. Nah, coba kita cek ulang ya. Oke, pendapatan ya, dari komponen pendapatan, jual 440 kali 17.000 ya. Nah, ini 441,7 kali segini, 7.799. Itu biaya tetapnya berapa? Tetap biaya tadi ya 2.650. Kemudian biaya variabelnya apa? Jualan 41 kali 11.000 dikali harga variabelnya nih, variabel costnya tadi nih, sejumlahnya segini. Nah, setelah saya cek ya, ini dikurang ini ya, ini rumusnya pendapatan dikurang beban tetap dikurang beban variabel. Jadi ya, pendapatannya ini dikurang beban variabel ini ya, dikurangin dengan biaya tetap ini. Nah, ini sudah saya ini kurangin, hasilnya selisih 20 karena ada koma ya, tidak pas banget karena ada koma-komanya, tapi 20 perak ini hasilnya. Tapi ini kita anggap 0 ya. Jadi terbukti ya bahwa dengan penjualan sebesar 442 mangkok dengan harga 17.500 dapat BIP ya, nggak untung nggak rugi gitu. Hasilnya bisa mengcover biaya tetap dan biaya variabelnya. Baik, sekarang jika laba yang diharapkan 500 seperti pertanyaannya, jika laba yang diharapkan sebesar 500.000, berapa porsi atau berapa mangkok bakso yang harus dijual, yang harus kita jual nih? Kita rencananya 500.000 ini ya kita buat nabung lah ya kan, buat nabung, buat apa, buat safety atau buat lain-lain ya, sebagai tabungan kita. Berapa? Nah, ini jika yang diharapkan labanya sebesar 500.000, berapa mangkok yang harus kita jual bakso tadi ya kan? Unit yang dibutuhkan sama dengan laba yang diharapkan dibagi, ini rumusan ya, unit yang dibutuhkan ya kan, unit itu berapa mangkok yang mau kita jual sama dengan laba yang diharapkan dibagi margin kontribusi ditambah BIP nih. Di BIP nya kan tadi sebesar 441 mangkok ya. Oke, kita kita urai margin kontribusi ya. Ini namanya margin kontribusi ya, kayak yang selisih antara tadi nilai jual dan nilai
nilai harga jual dan nilai variabelnya, harga jual dan dikurangi biaya variabel itu ya, margin kontribusi. Maka margin kontribusinya adalah 17.000 tadi jualan per mangkoknya dikurangi 11.000 modalnya, ada selisih 6.000. Nah, jadi ada selisih 6.000 itu dari 500 mangkok yang kita harapkan X-nya ya dibagi dengan 6.000 ditambah 42 tadi 442 mangkok pada saat BIP ya. Jadi kita ini dulu kita jumlahkan ya. Ini saya cek di sini 17.500 dikurangi 11.500 hasilnya 6.000 ya. Maka kita taruh di sini. Kemudian 500.000 dibagi 6.000 yaitu ada 83, kita turunkan 83, ini 500.000 dibagi 6.000, 53 ditambah pada saat BIP 442, jadi kita tambahkan jadi 83 ditambah 442 jadi 525 mangkok bakso. Dengan kata lain, kita harus menjual sebanyak 525 mangkok agar mencapai apa? Bukan BIP nih, mencapai laba 500.000 gitu ya. Gitu rupiah. Kita harus menjual sebanyak 525 mangkok untuk mencapai 500.000. Nah, coba kita cek ulang ya. Dari komponen pendapatan ya, jualannya 525 mangkok kali 17.500 sama dengan ini 525 kali 700 jumlahnya ini. Terus biaya tetapnya berapa? Sama ya, masih tetap sama, biaya tetapnya 260.000. Kemudian biaya variabelnya itu 2525 nih ya, 525 sorry ya, 525. Nah 525 kali 11.000. Nah ini 525 kali. Oke ya, jadi nah rumusnya bagaimana? Laba yang diharapkan, pendapatan dikurangi beban variabel dikurangi beban tetapnya ya. Pendapatannya berapa? 9187 ya kan, karena jualan 525 kali 70 dikurangi dengan biaya variabel ya 525 mangkok kali 11.500 tadi ya, kemudian dikurangi biaya tetap. Nah ini selisihnya ada, sisa kurangnya ada 500.000 pas ya. Jadi terbukti ya bahwa dengan menjual 552 mangkok ya kita dapat untung 500.000 yang seperti yang kita harapkan. Oke, supaya bisa diprediksi rasio margin kontribusinya ya. Oke, kita juga boleh dengan rumus gini, rasio margin kontribusi itu sama dengan margin kontribusi dibagi harga jual ya. Margin kontribusinya berapa? 17.000 nilai jualnya dikurangi dengan pokoknya ya, biaya variabel yang tadi 6.000. Harga jual 17.000. Jadi rasio kontribusi margin kontribusi jual adalah 6.000 dibagi 17.500. Kita dapat 0,343 atau 34,3% ya. Oke, untuk membandingkan produk mana sih yang paling memberikan kontribusi keuntungan yang paling besar ya, produk bakso polos atau komplit ya, kita harus ngitung dulu. Kalau bakso komplit tadi sudah kita ketahui ya, resumenya di atas tadi, kesimpulannya tadi di atas, jawaban yang tadi sudah kita ketahui. Sekarang kita mau cari bakso polos ya. Oke. Bakso polos pendapatannya harga jualnya 14.000 per mangkok ya kan, biaya tetapnya sama ya, tadi biaya tetapnya sama per bulan tuh sama ya, ada sewa, ada kontribusi, ada itu yang harus dibayar walaupun nggak ada produksi sama. Kemudian biaya variabel, biaya tetapnya sama, itu ini ya, komponennya sama dengan yang modal bakso komplit ya, karena satu tempat ya. Kemudian yang membedakan tuh variabelnya di biaya variabelnya, karena bakso polos itu nggak ada telur, nggak ada tahu tempe ya, jadi kita kurangi ya. Nah sehingga kita jumlah semua ini biaya variabelnya itu 9.250 per porsi ya. Ini selesai hitung nih ya, saya sum jumlahnya 9.250 itu biaya variabel ya. Resume bakso polos biaya tetap, resumenya ya, kesimpulan dari tadi saya list biaya tetap dan biaya variabelnya. Itu biaya tetapnya ada dua sama seperti bakso komplit, kemudian biaya variabelnya yang berubah ya 9.250 per porsi. Jadi tarif harga yang akan dijual itu 14.000 per porsi.
Coba kita buktikan berapa sih, berapa kalau kita nggak untung nggak rugi gitu ya, biar patokan kita ya, supaya bisa menyelisihkan berapa kita mau untung tuh berapa harus kita jual gitu ya. Nah sekarang berapa mangkok nih mau kita jual kalau harga jualnya 14.000. Oke, jawabannya adalah seperti tadi, sama ya, rumus BIP, biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit dari market kontribusi ini ya, tinggal ngebagi jadi biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi. Jadi biaya tetapnya tadi berapa? 2.650 diperbanding ini 14.000 nilai jualnya dikurangin modalnya 9 modal variabel tadi, biaya variabel 9.250 sehingga ketemu 4.750 selisihnya ya. Jadi kita bandingkan, nah ada 558 ya, dibulatkan ya, 557, atau dibulatkan 8. Kesimpulannya, jadi kita kalau mau BIP di bakso polos ini, kesimpulannya ya harus bisa menjual 558 mangkok untuk mencapai BIP ya, tidak untung dan tidak rugi dengan harga jual 14.000 per mangkok. Nah, kita mau cek ya, kita mau cek bahwa pendapatan jualnya 558 lah ya. Oke, kali 14.000 tadi bakso polos harganya 14.000. Nah, ketemunya segitu. Kemudian biaya tetapnya ya sama dengan bakso komplit tadi. Terus biaya variabelnya itu 558 kali 9.250 ya modalnya, biaya variabel. Nah, ketemu segitu. Nah, jadi kita kurangi ya, pendapatan dikurangi dengan biaya variabel dan biaya tetapnya, sehingga terjadi selisih 450. Perak aja ya, kita anggap sama lah ya, karena ada koma nggak pas ya, anggap sama ya, 450 perak ya. Nah sekarang jika laba yang diharapkan itu sebesar 500.000 dari bakso polos ini, berapa mangkok yang harus terjual? Nah untuk ya sama ya, kembali tadi unit yang dibutuhkan ya, berapa mangkok yang mau terjual itu dengan laba yang diharapkan dibagi dengan margin kontribusi ditambah BIP. Tadi BIP-nya kita udah tahu ya, jumlahnya 558. Nah, mangkok sekarang kalau mau untung 500.000 berapa mangkok lagi yang mau ditambah nih? Oke. Nah, sama seperti tadi ya, margin margin sama dengan harga jual dikurangi biaya variabel ya. Marginnya berapa yang diharapkan? 500.000. Margin kontribusi laba yang diharapkan 500.000 dibagi dengan margin kontribusi ya. Margin kontribusi harga jual dikurangi biaya variabel ini 470 ditambah BIP kemarin yang tadi ya 558. Jadi ketemunya ini saya ada 105 mangkok nih, 500.000 dibagi 470, 4.760 ada 105, kemudian ditambah dengan BIP tadi. Maaf. Jadi jumlahnya jadi berapa? 105 tambah 558, 660 mangkok bakso polos ya. Jadi jumlahnya kalau kita mau mencapai target laba 500.000 per bulan, kita harus menjual bakso sebanyak 664 mangkok ya, gitu ya. Nah, kalau kita kurang lagi, kita cek ulang ya seperti tadi, pendapatan jualannya 664 15 seperti ini, jumlahnya 9.296.000, kemudian biaya tetapnya sama nggak berubah. Terus kemudian variabel yang berubah 664, ini 664 ya 664. Oke, 664 dikali 9.000 karena ini pokoknya tadi ya, variabel pokoknya jumlahnya segini. Kemudian rumusnya itu laba yang diharapkan sama dengan pendapatan dikurangi beban variabel dikurangi beban tetap ya. Ya jumlahnya 500.000 ini ada selisih 4.000, nggak apa ya, tidak pas karena ada koma-koma, selisih 4.000 ya, tapi istilahnya itulah ceknya sudah dibuktikan. Jadi selanjutnya kita melihat rasio margin kontribusinya, yaitu margin ya tadi seperti tadi ya, rasio margin kontribusi sama dengan margin kontribusi dibagi harga jual. Rumusnya marginnya 14.000 tadi nilai jualnya, kemudian modal variabelnya 9.000, ada selisih 4.760, harga jual 4.000. Jadi kita bagi aja 4.750.000 berbanding 14.000 berjumlah 0,339% atau
atau 33,9% ya. Jadi perbandingannya antara bakso polos dan bakso komplit lebih baik bakso komplit ya. Artinya bahwa memproduksi bakso komplit akan jauh lebih menguntungkan daripada bakso polos. Bisa berlaku buat 3 ini ya, hal ini bisa berlaku ya buat 3 atau sampai 4 produk ya, kita bisa analisa seperti ini. Analisa bermanfaat juga sebagai sarana agar kita jangan salah menetapkan harga jual ya kan. Sebagai juga sarana jangan sampai rugi ya kan, karena udah kita antisipasi, udah kita analisa dengan tadi tidak untung tidak rugi, jadi kita bisa tengah-tengah ya, mau untung berapa supaya jangan rugi, kita patokannya itu ya. Sebagai sarana juga usaha kita agar mencapai target yang kita harapkan dan lain-lain. Baik, demikian, terima kasih atas perhatiannya. Hari ini manajemen keuangan membahas kaitannya dengan break even point dan cara contoh dan perhitungannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.